Halo, semangat pagi semua sahabat Deralgi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang juga ada di Malaysia, kemarin juga ada dari Korea, ada juga dari Vietnam. Ya, saya berharap saya bisa bahasa Vietnam, bisa bahasa Korea ya, supaya bisa menyapa ya, tapi saya belum bisa. Jadi, how are you guys? Gitu aja ya guys. Semoga sehat semua. Ya, yang sehat tambah sehat, yang sakit diberi kesembuhan, and always happy. Nah, kembali lagi di video kali ini teman-teman. Ini adalah video respon terhadap komentar dari viewer saya. Terima kasih karena sudah bertanya yang pertanyaan yang bagus. Ya, beliau bertanya tentang apakah ke depan Pi Network atau Picoin ini akan masuk ke bursa exchange atau diperdagangkan seperti layaknya Bitcoin dan lain-lain. Ya, saya bersyukur saya sudah balas ya, sudah jawab. Nah, ini beliau pertanyaannya seperti ini. Nah, sudah saya jawab ya. Kurang lebih jawaban saya seperti itu sederhananya ya teman-teman. Bahkan ada juga teman-teman lain yang ikut menjawab, merespon ya, biar tambah seru ya guys. Nah, ini jawaban teman-teman yang lain. Intinya ya percuma saja lah kalau misal masuk ke bursa ya kan, udah nambang sekian lama masa cuman ujung-ujungnya cuman sama seperti yang lain gitu kan. Tapi saya bersyukur ya teman-teman, ini baru kemarin 2 hari yang lalu ya Pak Novi membuat video yang temanya tentang nyambung dengan pertanyaannya Bapak ini, teman kita ini ya, tentang apakah Pi Network akan masuk ke exchanger atau bursa pasar kripto ke depannya gitu. Nah, ini seru teman-teman. Saya terima kasih sekali buat Pak Novi ya. Pak Novi adalah seorang direktur utama dari PT Indo Pi Network, di mana sekarang saya sedang bergembira dan sedang semangatnya ya untuk menjalin kerjasama dengan Indo Pi Network ke depannya. Nah, saya juga sedang semangatnya mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bergabung di Indo Pi Network ya, platform yang bisa diandalkan ini. Nah, Pak Novi seorang direktur utama itu mungkin selama ini sudah banyak yang bertanya hal yang sama. Jadi kemarin beliau bikin video untuk merespon apakah Pi Network akan masuk ke bursa pasar kripto ke depannya seperti Bitcoin dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kita simak teman-teman videonya ya, biar teman-teman paham. Dan seru sekali karena Pak Novi menggambarkan Pi Network itu sebagai seorang raja. Wah, keren ya guys. Nah, ini guys, ini teman-teman nonton ya sampai habis biar frekuensinya sama kita ke depannya ya. Check it out guys, jangan lupa itu gorengannya, biskuit atau kue-kuenya disiapin sambil celup-celup kopi atau teh hangat gitu guys, biar tambah meresapi gitu ya. Oke, check it out. Exchanger melisting koin Pi di exchanger mereka, dan luar biasa, seperti roket yang terbang nilainya tersebut. Timbul pertanyaan dari berbagai pihak, dari orang yang tidak menambang koin Pi, bahkan juga para pionir sendiri. Apakah benar Picoin sudah di listing di exchanger tersebut? Hari ini saya ingin memberikan jawaban supaya kita semua sama-sama paham. Koin Pi atau koin Pi ini ibarat seorang raja yang sedang berjalan di tengah keramaian rakyatnya, di tengah keramaian orang yang menyaksikannya, menuju ke singgasana yang dimana dia akan duduk di sana untuk memerintah dengan adil. Raja tersebut menggunakan jubah yang sangat indah dan sangat mahal. Raja juga mengenakan mahkota di kepalanya, mahkota emas berlapis berlian dan permata mutu manikam.
Raja yang berjalan dengan tegap, gagah, perkasa melewati barisan orang-orang yang menyaksikannya. Dan orang-orang yang menyaksikannya itu juga mereka adalah pemilik dari butik, pemilik dari tempat-tempat usaha, pemilik lembaga keuangan, pemilik toko emas berlian. Mereka saling berlomba-lomba menilai berapa nilai jubah raja, berapa nilai mahkota raja. Dan mereka membuka tempat mereka luas-luas yang dilalui oleh para raja, supaya raja kemungkinan bisa mampir dan menengok saja ke tempat mereka. Mereka ada yang menilai, oh, jubah raja ini mungkin $1.000. Ternyata yang di butik sebelah sana menilai tidak, jubah raja $10.000. Toko emas berlian melihat mahkota raja dan menilai mahkota raja itu nilainya mungkin $100.000. Tapi ternyata tidak, mahkota raja itu menurut yang di sana, yang di ujung sana, itu nilai 300.000. Yang satu lagi bilang 1 juta, mungkin 3 juta. Raja tidak menggubris mereka semua. Raja tetap berjalan dengan gagah perkasa, dengan langkah tegap dan tenang, disambut oleh rakyat, pendukungnya, bahkan orang yang tidak menyenangi dia sekalipun. Raja tetap berjalan sampai di singgasana sana, dan raja duduk di atas singgasananya dengan tenang dan memerintah untuk keadilan seluruh rakyat, dan memberi contoh kepada orang lain di luar negaranya. Demikian penjelasan saya. Koin P adalah raja dari segala koin yang ada di muka bumi, dan koin yang pernah ada, yang pernah kita kenal. Inilah koin P, dan seperti itulah exchanger. Jadi koin P tidak pernah dan tidak akan pernah didaftarkan. Dan saya yakin kalaupun koin P nanti mau di exchange, dia akan di exchange sebagai valuta, bukan sebagai komoditas. Terima kasih penjelasan saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas dengan penuh keyakinan kepada seluruh sahabat baik Network Indonesia. Nah itu guys, ya gambaran penjelasan dari seorang direktur utama PT Indopinet Mart, yaitu Bapak Novi. Keren ya guys, ya menggambarkan koin Pi itu sebagai seorang raja. Kalau saya dengar ini seperti koin Pi sebenarnya itu menggambarkan karakter seorang Nicholas Kokalis sesungguhnya loh guys. Coba teman-teman perhatikan. Nicholas Kokalis itu kan orangnya cool sekali ya, cool sekali. Dia jarang muncul di medsos, ya kan. Kalau ngomong atau muncul sekali-kali, tahu-tahu muncul di kolom chat, ya. Jadi dia memang orangnya cool, seperti raja yang digambarkan oleh Pak Novi ini, ya. Jadi koin Pi itu saya lihat kok karakternya mirip dengan Nicholas ya. Orangnya cool tapi sangat bernilai tinggi ya, sangat smart gitu ya. Gimana nggak smart tuh, dia yang ngajarin blockchain di Stanford University, ya kan. Bahkan pendirinya Ethereum aja itu muridnya dia, ya kan. Ayo, siapa namanya pendirinya Ethereum? Saya lupa soalnya namanya susah. Ya itu guys. Nah, jadi bahkan konon proyek Pi Network ini sudah dirancang jauh hari sebelum Bitcoin. Nah, bayangin coba. Ini keren sekali. Jadi kalau saya lihat dari terjemahannya dari Pak Novi ini keren banget ya. Jadi orang-orang pemilik toko tadi itu, yang tadi ada pemilik toko emas, pemilik toko butik atau apapun tadi itu ya, itu seperti exchangernya guys. Ya, exchanger seperti kita tahu seperti Binance, toko kripto, Indodax dan lain-lain itu. Mereka semua exchanger ini sepertinya berusaha untuk meminang Pi Network supaya segera masuk ke dalam daftar bursa pasar kripto mereka gitu.
Tapi ya Pi Coin ini dia seperti seorang raja yang dia cool ya, berjalan dengan anggunnya, gagahnya, dengan penuh kemewahan ya. Ya biarkan saja semua orang akan meliriknya, biarkan saja semua orang akan berusaha menilai harganya ya, itu sah-sah aja ya, bebas aja gitu. Apalagi dengan IOU ya, nilainya ada yang $1.000, bahkan pernah hit nyampe di Atlantis itu $50.000 guys. Tapi seorang raja ini punya nilai yang di luar ekspektasi kita, di luar nalar kita. Bahkan saya punya teman guys, ya itu teman saya, senior saya ya di Jogja. Beliau itu dia punya teman ya, ini bocoran loh guys, kalau bocoran berarti jangan cerita-cerita ya. Dia punya seorang teman relasi pionir di Amerika guys, dan seorang pionir di Amerika ini dia bukan orang sembarangan juga ya, orang pinter juga. Ketika ditanya kira-kira berapa nilainya CoinPi, jawabannya apa coba guys? Yang orang di Amerika ini, orang Indonesia, cuman dia bekerja di Amerika. Jawabannya apa? Udahlah, fokus klik petir aja, terus jaga koinnya baik-baik. Nilai CoinPi ini di luar ekspektasi kamu, kayak gitu jawabannya guys. Di luar ekspektasi kita guys. Jadi kalau kita mikirnya $314.159, bahkan bisa lebih kayak gitu, bahkan bisa lebih ya, di luar ekspektasi kita kan. Ekspektasi kita kan GCV, nah berarti bisa lebih dari angka GCV guys. Wah, ini ngeri ya guys. Jadi intinya adalah apapun suara-suara di luar sana, apapun intimidasi atau berita-berita yang memojokkan, itu semua bisa jadi adalah sebuah rancangan guys ya, supaya kita tuh down, tidak menganggap CoinPi ini adalah nilai yang tinggi, meremehkan ya. Akhirnya kita meremehkan, akhirnya kita menjual dengan harga yang murah. Itulah maunya mereka, para penyerok. Jadi mereka sudah by design guys, mereka sudah merancang gimana supaya para pionir di dunia itu ya tidak menganggap Picoin ini akan bernilai tinggi ke depannya, sehingga apa, mereka meremehkan, mereka menjualnya dengan harga tempe ya, tempe goreng ya. Jadi hati-hati. Bahkan hari ini teman-teman, saya baru dapat info juga ya. Jadi ada tadi bicara tentang node ya guys, bicara tentang node. Jadi ada kan, biasanya node itu kan kita beli ya, seperangkat komputer dan beserta speknya ya, ya untuk node, untuk menambang dengan node ya. Tapi ini ada, dia menawarkan itu menyewakan guys. Biaya sewanya itu setahun 381 Pi guys. Wow, dengan iming-iming seharinya bisa nyampe 10 Pi didapat ya. Dan saya tanya, ternyata siapakah yang mengadakan ini, idenya siapa, penyelenggaranya siapa? Ternyata ini apa guys, ini otaknya orang luar guys ya, menurut orang ini sih ya. Ini orang luar yang mengadakan, dia pakai sistem jaringan dari rumah ke rumah, tapi orang luar ini yang akan mengkoordinir dan akan memodali gitu untuk perangkat node-nya. Dan saya yakin juga yang menambang mereka juga gitu. Teknisi saya nggak tahu, tapi ini orang luar guys, orang luar yang kapitalis. Dia kan masa garap node setahun nyewa 381 Pi, buset. Gitu guys. Jadi apa, dari berbagai pihak sudah mulai merancang supaya kita CoinPi kita lepas dari tangan kita. Jadi hati-hati guys, mulai dari hacker, mulai dari tadi ya yang node ya, dan lain-lain guys, web-web yang gak jelas. Makanya hati-hati. Jadi sekarang kita fokus pada pekerjaan kita masing-masing dan jaga sandi frasa kita baik-baik ya. Jangan disimpan di handphone, disimpan di luar ya. Dan jangan mudah percaya dengan klik-klik web-web yang gak jelas gitu guys. Intinya adalah CoinPi ke depan nilainya adalah di luar ekspektasi kita. Wow, wah ini keren sekali ya. Ya kita doakan semoga semua berjalan lancar guys. Yang penting kita jaga kesehatan dan jaga keselamatan, tetap optimis dan always happy.
Ini saya lagi habis perjalanan luar kota, jadi agak capek, terus agak flu nih jadinya. Jadi butuh istirahat. Jadi harap maklum ya guys, suara saya ini jadi gimana gitu ya, seksi-seksi gimana gitu ya. Oke gitu mungkin video kali ini, semoga teman-teman terhibur, intinya terinspirasi dan teredukasi dan lebih semangat ke depannya. Jangan menganggap remeh koin pai Anda gitu ya guys. Mungkin demikian, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you guys. Bye. Aku memang bukan Casanova yang begitu mudahnya dapatkan wanita, tapi ku tak butuh itu. Sebab yang ku butuh hanya satu, dirimu. Dan aku memang bukan Don Juan yang begitu hebat, pesona, bujuk, rayuan. Namun ku tak sesali itu, sebab yang ku damba hanya satu, dirimu. Dengarlah, dengarlah, bila sang